Ya, kembali jumpa dengan sahabat Murtadin Indonesia. Tidak terlupakan kesaksian mendiang Melita Patricia Sidaputar di hadapan puluhan ribu remaja GMIM. Penyanyi lagu rohani Kristen Melita Patricia Sidaputar disemayamkan di rumah duka Carlos, Salemba, Jakarta Pusat sejak Senin. Jenazah perempuan yang pernah mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol, Melita Sidaputar, meninggal dunia di Rumah Sakit Eka Hospital Bekasi pada Senin 8 April sekitar pukul 9.59 waktu Indonesia Barat karena penyakit gangguan jantung. Iya, Melissa atau Melita ini memiliki kembar yang bernama Melissa. Keduanya adalah seorang anak wanita yang cantik dan cinta Tuhan, takut akan Tuhan, penyanyi rohani dan luar biasa. Banyak lagunya dikenang, dinyanyikan setiap hari oleh umat Kristen seluruh dunia, terutama di Indonesia. Perempuan kelahiran tahun 2001 mengembuskan nafas terakhir dalam usia 23 tahun. Kabar bepergian pelantun tembang rohani Kristen, penolong yang setia, menggemparkan publik, terutama bagi warga Sulawesi Utara. Hal ini dikarenakan belum lama Melita tampil dalam ibadah agung selebrasi Paskah Remaja Sinode GMIM di Lamongan, Desa Kaima, Minahasa Utara pada Sabtu 15 April. Saat itu Melita sempat berduet menyanyikan lagu rohani dengan Ketua Umum Panitia John Ganda. Di sampingnya juga ada Ketua KPRS Mikaela Paruntu dan jajaran. Ketika memberikan kesaksian dalam ibadah selebrasi Paskah Remaja GMIM di Minahasa Utara, Melita menyampaikan kisah perjuangannya yang berat. Meskipun sejak kecil telah ikut orang tuanya dalam pelayanan Tuhan, seiring perjalanan waktu, ia dihadapkan pada masalah keluarga yang membuatnya sulit melihat masa depan yang cerah. Ya, itulah manusia. Terkadang masalah membuat kita putus pengharapan, membuat kita tidak berdaya, membuat kita mungkin frustasi. Ya, sama halnya yang dialami oleh Melita. Tetapi Tuhan membawanya keluar dari situ karena ada perjuangan di dalam hidupnya. Tidak ingin tetap dalam kondisi terpuruk. Ketika itu aku bingung mau kemana. Aku tidak bisa kuliah. Kemudian saya dan saudara saya, Melissa, ikut ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Meskipun pada akhirnya hanya Melissa yang berhasil lolos. Pada akhir tahun 2020, Melissa meninggal dunia. Ungkap Melita dalam kesaksian di hadapan puluhan ribu remaja GMIM waktu itu. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia menceritakan tentang ajang pencarian bakat dan pada saat itu yang sebenarnya adalah kakaknya Melissa yang menang dalam atau berhasil lolos ke babak selanjutnya dalam Indonesian Idol. Tetapi luar biasa seorang kakak yang baik, Melissa. Karena mereka berdua ini adalah kembar dan saling mengasihi, maka si kakak mengalah untuk mundur dan menggantikan adiknya yang tadinya gagal untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya atau lolos ke babak berikutnya. Jadi seorang kakak yang baik, seorang kakak yang berkorban demi adik. Dan pada tahun 2020 Melissa dipanggil oleh Tuhan dan disusul oleh adiknya di tahun 2024 atau 4 tahun kemudian mereka lahir di tanggal 8
tahun 2001 dan kakaknya meninggal tanggal 8 Januari 2020 dan adiknya meninggal 8 April 2024. Jadi lahir mati di bulan dan tanggal yang sama. Kakaknya meninggal di hari ulang tahun, sedangkan adik meninggal di tanggal yang sama namun di bulan yang berbeda. Jadi sungguh sangat luar biasa. Ya, ini bukan kebetulan tetapi memang adalah rencana Tuhan. Indah dan sangat indah. Walaupun memang kalau kita melihat bahwa sang ibu sangat terpukul, banyak orang merasa kehilangan. Tentunya kita semua, karena lagu-lagunya sangat tren di akhir-akhir ini, ya, atau tahun-tahun terakhir ini, lagu-lagu rohani yang kita gunakan dan lagu-lagunya sangat-sangat berurapan. Namun Melita percaya bahwa Tuhan selalu menuntunnya untuk terus melakukan pelayanan hingga akhirnya ia ikut dalam rekaman lagu rohani yang kini sangat dikenal, Pertolongan yang Setia. Ya, itulah lagu yang memang sangat-sangat memberkati banyak orang, lagu yang menolong banyak orang keluar dari keterpurukan, banyak orang kembali semangat yang tadinya lemah, orang-orang yang tidak ada pengharapan kembali punya pengharapan karena Yesus adalah penolong yang setia. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong orang-orang yang percaya, dan setiap lagu yang diciptakan oleh Melita menceritakan tentang pengalaman hidupnya yang memang penuh dengan tantangan. Ya, dia juga begitu sayang akan kakaknya, begitu kangen akan kakaknya, dan pada akhirnya dia harus menyusul sang kakak karena itu adalah kerinduan. Dia mengatakan bahwa hidup adalah untuk Tuhan, mati sebuah keuntungan, dan dia berkata hidup di dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk berfoya-foya. Ya, hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Ya, ini adalah pendapat yang luar biasa yang patut dicontoh. Ya, tidak seperti pada orang umumnya, ya, atau orang pada umumnya yang tentunya sibuk dengan kesibukan dunia sehingga sampai melupakan bagaimana harus menyenangkan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Ya, puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan jangan lupa untuk dukung channel ini maju dan berkembang sehingga kedepannya kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.